Sudah lebih dari setahun sejak pandemi COVID-19 membawa gangguan signifikan pada sistem pendidikan di seluruh dunia, termasuk penutupan sekolah di Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengeluarkan kebijakan bersama dengan menteri terkait lainnya, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kesehatan untuk mendorong pembelajaran tatap muka secara terbatas. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Sekolah Dasar bekerja sama dengan GIZ dan organisasi-organisasi pemerhati pendidikan lainnya telah melahirkan buku-buku yang dapat digunakan, dirujuk dalam mempersiapkan dan mengoptimalkan keberadaan UKS terlebih di masa pandemi COVID-19. Perubahan perilaku hidup sehat di sekolah. Selanjutnya terhadap penerapan trias UKS. Selanjutnya terhadap buku Manajemen Kebersihan dan Kesehatan Sekolah. Pembelajaran tatap muka terbatas menjadi solusi dalam mengembalikan rasa percaya diri kita kepada peserta didik kita untuk membangun sinergi satu sama lain di sekolah. Namun apa yang harus dipersiapkan dalam pembelajaran tatap muka terbatas? Ada 4 poin aksi penting yang harus dipersiapkan oleh kepala sekolah untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka terbatas. Poin pertama adalah memenuhi persyaratan pada daftar periksa kesiapan pembukaan kembali sekolah. Kepala sekolah harus mengisi form pada website kesiapan belajar dari Kementerian Pendidikan untuk memastikan persiapan pembelajaran tatap muka terbatas sesuai dengan pedoman nasional. Syarat lain yang harus dipatuhi adalah sekolah harus mengatur jadwal kegiatan belajar yang terbagi dalam beberapa sesi dengan mempertimbangkan jumlah peserta didik maksimal dalam satu kelas dan durasi pembelajaran. Pastikan bahwa sekolah juga memperhatikan akses transportasi yang aman dengan memberlakukan pembatasan fisik bagi peserta didik. Poin kedua adalah membentuk satuan tugas khusus penanganan COVID-19 di satuan pendidikan yang terdiri dari tim pembelajaran, psikososial dan tata ruang, tim kesehatan, kebersihan dan keamanan, dan tim pelatihan dan humas dengan keterlibatan UKS. Poin ketiga adalah penyusunan rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang mencakup alokasi dana untuk biaya terkait penanggulangan COVID-19. Poin aksi keempat menekankan kolaborasi penting antara satuan pendidikan dan kesehatan di tingkat lokal. Kepala sekolah harus terhubung dengan puskesmas untuk mendapatkan saran teknis dalam memastikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas secara aman, serta membangun hubungan erat dengan unit kesehatan untuk menangani kasus COVID-19. Kepala sekolah bersama tim kesehatan keselamatan sekolah bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keselamatan sekolah. Komite sekolah sebagai wadah orang tua dan wali murid SD Negeri 14 Mangke Baru, Kecamatan Mapulu, Kabupaten Batubara, sangat bekerja sama dengan pihak kepala sekolah dan dewan guru, serta mendukung program pemerintah dalam penanganan pelaksanaan pendidikan di masa COVID-19. Koordinator wilayah mempunyai wewenang tugas memantau kegiatan pembelajaran, kebersihan sekolah, baik lingkungan mulai dari kelas sampai ke toilet. Video ini memperkenalkan daftar periksa pemantauan untuk beberapa lokasi di sekolah yang dapat digunakan sebagai alat bantu bagi Satgas COVID-19, khususnya tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan dalam mempersiapkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Ada 3 jenis daftar periksa kebersihan harian yang dikategorikan berdasarkan lokasi penempatan, yaitu gerbang masuk sekolah, ruang kelas, dan toilet. Dari temuan dan catatan dalam daftar periksa, kepala sekolah bersama komite menentukan hal-hal penting apa yang bisa diambil untuk mendapatkan solusi terbaik dari temuan tersebut, agar pembelajaran tatap muka tetap mengikuti protokol kesehatan demi keselamatan dan kebersihan warga sekolah. Daftar periksa gerbang masuk sekolah digunakan untuk membimbing guru dan kepala sekolah untuk memastikan bahwa setiap peserta didik yang memasuki area sekolah
sudah siap untuk belajar di sekolah dengan melaksanakan praktik kebersihan dan protokol kesehatan. Ada beberapa komponen yang harus diperiksa setiap hari. Apakah sarana prasarana dan perangkat pendukung berfungsi dengan baik, seperti fungsi fasilitas cuci tangan dengan air mengalir, sabun, hand sanitizer, dan pengukur suhu tubuh. Melalui daftar periksa dan poster yang ditempatkan di gerbang sekolah, kami merasa sangat terbantu untuk memastikan seluruh para peserta didik kami disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Ruang kelas adalah salah satu area yang perlu dipersiapkan sesuai praktik kebersihan dan protokol kesehatan karena merupakan area utama bagi peserta didik untuk melaksanakan kegiatan belajar tatap muka terbatas di sekolah. Guru atau petugas kebersihan dapat menggunakan daftar periksa kelas untuk membantu mereka dalam memantau kesiapan ruang kelas untuk kegiatan belajar. Sebelum peserta didik memasuki kelas, guru atau petugas kebersihan harus membersihkan ruangan dengan melaksanakan prosedur pembersihan area permukaan dan desinfeksi setiap hari secara rutin. Selain itu, guru harus mengatur penempatan meja dan kursi untuk pembatasan fisik dan membuka jendela untuk meningkatkan sirkulasi udara. Terakhir, pastikan bahwa fasilitas cuci tangan dengan sabun siap digunakan di depan kelas. Rutinitas harian ini dilakukan dan diperiksa setiap pagi. Pastikan juga guru selalu memantau dan melaporkan kepada kepala sekolah tentang pola ketidakhadiran yang tidak teratur di antara peserta didik. Untuk memastikan bahwa toilet dapat digunakan dan dibersihkan, daftar periksa untuk area toilet ini digunakan oleh petugas kebersihan atau guru piket yang ditugaskan. Sama halnya dengan kelas, area toilet juga dibersihkan setiap hari dengan menerapkan prosedur pembersihan dan desinfeksi. Serta lakukan pengecekan ketersediaan perlengkapan pengguna toilet seperti air, sabun, tempat sampah, sikat toilet, gayung, dan ember. Daftar periksa dapat digunakan oleh kepala sekolah atau tim kesehatan, kebersihan, dan keselamatan untuk memantau kebersihan area toilet setelah petugas kebersihan atau guru piket mengisi daftar periksa tersebut. Selain 3 daftar periksa tersebut, penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan materi komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya seperti poster dan stiker yang ditempatkan dengan baik dan terlihat jelas untuk peserta didik. Hal ini guna mendorong warga sekolah dalam melaksanakan protokol kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Selalu ingat bahwa pembersihan dan desinfeksi harus diikuti dengan mengenakan alat pelindung diri yang benar. Secara umum, prosedur pembersihan dan desinfeksi berlaku untuk setiap ruangan dan area permukaan di sekolah. Dalam situasi pandemi, membersihkan area permukaan yang sering disentuh selama kegiatan pembersihan akan menjadi langkah wajib bagi petugas kebersihan untuk menjaga semua area sekolah dalam kondisi higienis. Kabupaten Batubara sudah melaksanakan atau sudah mengimplementasikan pembelajaran tatap muka secara terbatas bagi UPTD SD dan SMP sebanyak 162 sekolah sejak 7 September 2020 sampai dengan saat ini. Alhamdulillah semua proses pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar berkat kerjasama semua pihak. Oleh karenanya saya mengajak kepada kawan-kawan kepala dinas kabupaten kota se-Indonesia, mari kita dukung PTM terbatas dengan membantu memenuhi fasilitas sebagaimana yang dipersyaratkan. Sebagai orang tua siswa, saya sangat berterima kasih dan bersyukur sekali dengan adanya penerapan protokol kesehatan di sekolah karena hal tersebut membawa dampak positif bagi anak-anak saya di rumah. Seperti contohnya mencuci tangan, memakai masker, apalagi ketika ingin bepergian, anak-anak selalu mengingatkan, ayah jangan lupa pakai masker. Saya merasa sangat-sangat senang karena dapat bersekolah di sekolah lagi dan hati saya bahagia karena dapat bertemu dengan teman-teman dan guru. Ingat 4 kata kunci untuk sekolah sehat. Jaga tanganmu,
dengan mencuci tangan yang benar dengan sabun dan air mengalir, jaga wajahmu dengan menggunakan masker dengan cara yang benar, tepat, dan jangan abai. Jaga jarak dari lingkunganmu dan lindungi setiap permukaan yang kau sentuh, meja, dan lain-lain. Semua informasi pada video ini dapat Anda temukan pada buku saku Manajemen Kebersihan dan Kesehatan Sekolah yang dapat diunduh pada laman website Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbudristek. Silahkan membacanya untuk lebih lanjut. Kami berharap video ini dapat membantu sekolah dalam memastikan lingkungan belajar yang aman bagi seluruh warga sekolah, terutama anak-anak kita. Dengan menjaga kebersihan dan memonitornya melalui dukungan Satgas COVID-19 sekolah.